Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di Bang Pen TV. Oke pemirsa, kali ini kita akan membahas sebuah video yang sedang viral, yang sedang hangat-hangatnya, yaitu Aura, si bocah tantrum, sang pengkritik Kang Deddy Mulyadi. Ternyata dia artis pinjol pemirsa, artis sinetron juga, walaupun aktingnya sebagai artis figuran, dan juga dia artis iklan. Banyak beberapa videonya muncul di akun media sosial, ternyata dia itu artis pemirsa. Tapi si miskin ini ngakunya miskin tapi ternyata gayanya hedon. Benar apa yang dikatakan oleh Kang Deddy, kalau miskin jangan sombong atau jangan sok kaya. Oke pemirsa, kita simak saja videonya, kita reaction, kita tonton sampai habis, bijak dalam komentar bagaimana videonya. Ini dia videonya. Katanya pembangunan, tapi dikorbanin rakyat kecil. Proyek-proyek kecil tuh dihancurin, mulai dari larangan motor, sekolah tanpa wisuda, bahkan bendungannya bikin warga terusir dari rumahnya. Katanya untuk rakyat, tapi kenapa justru rakyat kecil dikorbanin? Kadang gua tuh mikir, apa ini beneran untuk majuan atau cuma sekedar validasi aja biar kelihatan beda, biar dicap hebat dari sebelum-sebelumnya. Gak semua orang tuh bisa teriak, jadi gue yang bersuara. Karena dia bukan berarti rela dan ngomong bukan berarti ngelawan. Hari ini harga hak rumah gue digusur. Ini tuh bisa jadi rumah kalian digusur. Lihat nih, dibungkus rapi sama pembangunan. Tapi keadilan kemana? Kami cuma minta satu, dihargai sebagai manusia. Terus kemarin kalau yang anak SMP yang bercerita itu anaknya siapa? No, itu Pak. Coba dibawa orangnya, Pak. Dibawa Pak, saya orangnya, Pak. bukan anak SMP, saya udah lulus Pak. Lulus dari mana? Dari SMA, saya mau lanjut kuliah. Mau lanjut kuliah. Ada yang menarik, bukan urusan yang digusurnya ya. Yang menarik adalah ini sekolah gak boleh ada perpisahan, gak boleh ada studi tour. Bagaimana tuh? Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin gak punya rumah lagi. Iya, terus Iya, kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, sama. Iya, Tapi Pak. sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya itu bukan wisuda Bang. Apa? Kalau misalnya bisa, Ah. wisuda itu tuh pengeluarannya tuh lebih sedikit. Terus habis itu dibikin proyek, cuman bukan proyek apa? Proyek Dibikin tetap ada wisuda, cuman selenggara kan paling. Bentar dulu, di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Saya nanya. Misalnya sih Pak, bukan wisuda. Ya bukan, di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Di kita anak TK wisuda, biaya nggak? Iya ya Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Nggak, pakai bantaran sungai. Ya kan? SMP wisuda lagi. Punya rumah nggak? Enggak. SMA wisuda lagi. Punya rumah nggak? Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis. 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah, saya nanya, gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua Pak. Lah iya, untuk orang tua. Iya. Ya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa Iya dicicil. membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusannya cuma bisa sampai SD, SMP atau Oke. SMA. Ya, oke. Kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Yes. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak. Saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, Oke. kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Terakhir, ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Mama. Orang tua Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya, saya kritik ya, harusnya speak up-nya begini.
Kritik gubernur karena gubernur membebani rakyat, sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Kritik gubernur karena membiarkan banjir. Saya seneng. Ini kritik gubernur karena gubernurnya melarang perpisahan. Loh, aku ngeri. Ya kan? Nah, jadi apa ya, akhirnya dibully. Kenapa dibully? Karena logikanya nggak tepat. Gitu. Jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua karena sekolah sudah dibikin gratis. Kalau sekolah sudah dibikin gratis, maka orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran untuk sekolah. Bila perlu ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, pulang sekolahnya jualan, agar anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hebat. Tapi kalau sekolahnya ada outclass, pakai jaket, pulang sekolahnya motoran, orang tuanya rumah aja nggak punya, digusur nangis-nangis. Bukan mengkritik Pak, lebih tepatnya itu menurut saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil Pak. Nggak adilnya buat siapa? Kamu mau perpisahan? Buat adik saya sih. Ya udah, perpisahan sendiri aja, nggak bawa sekolah. Kumpul-kumpul ya teman-teman, kita kumpul-kumpul, kita bikin perpisahan sendiri, sok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Karena kalau melibatkan sekolah, sekolah jadi mungut. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Bisnis, pengembangan diri. Lah ini rumah nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Ya kalau gitu saya nggak usah bantu kerohiman. Bukan menolak sih Pak. Apa? Bukan menolak, istilahnya kan. Ya saya tanya balik Bu, Ibu perlu uang nggak buat ngontrak? Perlu. Kalau Ibu buat ngontrak aja nggak punya, ngapain protes-protes wisuda harus ada? Kan logikanya harus dipakai. Hidup tuh jangan sombong gitu loh. Ibu buat ngontrak aja nggak punya, tapi ibu merasa bahwa wisuda lebih penting. Saya lebih penting mana? Kontrakan untuk tempat tinggal apa wisuda? Tempat tinggal. Iya. Anda teriak-teriak nggak punya untuk ngontrak, tapi satu sisi anaknya protes harus ada wisuda. Saya kan pusing dengerinnya. Ayo sok mulai nanti 10 juta ya. Ya 10 juta kita beri bantuan untuk kontrak rumah 10 juta minimal selama setahun bisa kontrak ya. Ya gitu. Mau terima enggak? Mbak Aura mau diterima enggak? Kalau saya sih ngikut orang tua, kan yang tinggal punya rumah itu kan orang tua saya. Bukan, saya nanya memerlukan enggak? Ya kalau enggak apa-apa, masih banyak orang yang perlu. Perlu enggak? Mewakili ya sih Pak. Mewakili gimana? Mewakili semua. Enggak, Mbak Auranya perlu enggak kontrak rumah? Kalau buat bantu orang tua saya perlu, cuman kalau misal pribadi saya nggak terlalu, soalnya kan saya di video TikTok itu saya nggak minta kerohiman Pak, cuma saya minta keadilan atau kemanusiaan. Ya adilnya gimana kalau tanahnya punya orang? Enggak, saya nanya, mau terima enggak? Bantuannya mau terima enggak? Mau terima enggak? Perlu enggak sih? Kalau enggak perlu jangan maksain. Perlu enggak? Enggak perlu, mau terima enggak? Ya wes. Biasa namanya juga anak muda. Doain hidupnya sukses ya. Kritis bagus, tetapi harus objektif kan gitu loh. Mana ada orang lain dikritik, orang yang kritiknya diundang. Ya. Yang harus diperhatikan saat ajuin pinjaman di aplikasi pinjaman daring yang resmi, jumlah limit pinjamannya tinggi, bunganya rendah, dan tenornya panjang. Nah, semuanya itu ada di 360 kredit. Limit pinjaman sampai 80 juta. Bunga super rendah mulai dari 0,03%. Tenor cicilan bisa disesuaikan mulai dari 3, 6, 9, atau 12 bulan. Hanya apa ya? Kenal Isyana nggak? Anak yang sekolah di sini, yang juara Olimpiade Fisika tuh.
Oh, Isyana yang cewek terkenal bukan cuma karena kepintarannya, tapi kan ulahnya. Mendingan lo tuh jauhin Isyana aja. Tunggu dulu. Oke pemirsa, jadi kesimpulan pada video yang tadi adalah, atau beberapa video-video yang kita reaction tadi adalah, aura bocah tantrum ini kritis, cuman kritisnya itu tidak terarah pemirsa. Dia tidak melihat satu sisi baik dari Gubernur Jawa Barat ini, bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini melakukan peraturan bahwa wisuda itu ditiadakan agar orang tua tidak dibebani oleh pungutan-pungutan yang dilakukan oknum-oknum guru atau kepala sekolah. Namun aura ini menyatakan bahwa wisuda itu perlu. Cuman setelah ditelusuri atau netizen Indonesia, setelah kita lihat tadi videonya, ternyata dia ini artis pinjol pemirsa, atau artis figuran, dan banyak sekali video itu berseliweran di media, terutama media TikTok ataupun IG pemirsa. Jadi dia itu emang benar-benar miskin atau kaya, saya juga tidak tahu pemirsa. Silahkan nilai sendiri, silahkan komentar sendiri bocah tantrum ini seperti apa. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikutin terus video Bang Pen TV selanjutnya tentang Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Sekian video dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.